Dengarkan baik-baik ya. Jadi setelah buka buku paketnya, halaman 27 buka lagi. Di situ ada tugas kreativitas membuat buku pintar bersama kelompok. Nah, jadi nanti setiap kelompok sama ibu bakal dikasih kertas 1 lembar. Nah, kertas kayak gini 1 lembar. Nanti perintahnya kalian itu membuat paragraf deskripsi dan juga membuat paragraf eksposisi. Buatnya gimana? Buatnya kayak gini. Nanti ibu kasih pensil warna setiap 1 kelompok 2. Spidol warna setiap kelompok 2. Dan kalian boleh berkreasi sekreatif mungkin. Nah, isinya itu contohnya kayak gini ya. Ini jelek banget. Nih, ini bagian yang depan, bagian paragraf deskripsi. Ini paragraf deskripsi. Di sini nanti di paling atas kalian kasih nama, kelas, sama judul. Judul apa yang mau kalian deskripsikan gitu ya. Misalnya nih ibu, judulnya kucing. Yang bagian paragraf deskripsi. Kucing adalah hewan berkaki 4 yang bisa dipelihara manusia. Kucing memiliki tubuh yang ditutupi bulu, matanya bulat, punya ekor, 2 telinga dan kumis di sekitar hidung. Kukunya tajam untuk menangkap mangsa. Nah, nanti di paling ujung kanan ini kasih nama ibu Eva gitu ya. Terus di sisi lainnya kan ini 2 kali. Di sisi lainnya ada paragraf eksposisi. Nah, kalau di paragraf eksposisi lebih menjelaskan informasi fakta terkait kucing itu. Kayak tadi, misalnya kucing itu kan salah satu hewan yang dipelihara. Terus juga kucing termasuk hewan mamalia. Karena apa? Karena berkembang biak dengan cara melahirkan dan menyusui anaknya. Nah, kucing juga memakan daging sehingga masuk hewan karnivora. Kucing dapat membantu jumlah tikus di rumah dan bisa memakan makanan sisa yang menumpuk kayak gitu. Jadi kalau misalnya deskripsi itu lebih ke menggambarkan suatu bentuk. Ketika kalian mendeskripsikan sesuatu itu, orang lain juga bisa membayangkan apa yang kalian deskripsikan gitu ya. Sedangkan kalau misalnya eksposisi itu lebih menggambarkan fakta gitu. Menggambarkan fakta bahwa orang lain itu bisa mendapat informasi dari apa yang kalian sampaikan. Faktanya itu seperti apa. Nah, terus kita isinya apa aja ibu? Terserah, boleh kalian berkreasi apapun. Misalnya mau ngejelasin hobi, atau misalnya sepeda kesayangan, atau sepatu favorit kalian. Terserah, yang penting kalian bisa sesuai menggambarkan paragraf deskripsi dan juga paragraf eksposisi. Paham sampai sini? Oke, sekarang ibu bagiin kertasnya ya. Kalau misalnya kalian belum paham, jangan sungkan bertanya, jangan malu bertanya, jangan takut bertanya. Sok lagi belajar, sama-sama belajar, harus kita dapat semuanya kan, 1 orang 1. Ini kalian isinya sendiri-sendiri dulu. Nanti pas ibu, nanti ada lem kertas ibu. Nanti gabung-gabungkan. Jadi digabungnya dilem aja di paling ujung. Jadi di ujung sini jangan dipakai buat tulisan ya, ke lem. Nah, terus nanti bakal kelompok itu bakal nyambung kayak gini. Tidak? Bayangannya kayak gitu ya. Nah, kalau untuk hiasannya, misalnya terserah mau kayak gimana. Mau pakai pulpen aja atau mau pakai pensil warna, nanti itu kasih pilihan. Terus kalau misalnya kalian ada pensil warna tuh boleh pakai, spidol warna boleh pakai. Ya gitu. Tapi itu kayak gini aja sih. Ya. Kalian tengah ini kalian mau di tengah, mau di pinggir, mau di mana pun boleh asal di atas. Kasih judul paragraf deskripsi. Nanti pas diklip ke belakang, di sini juga kasih judul paragraf eksposisi. Jadi yang deskripsi harus ini ya, soalnya stresnya kan sakit. Jadi
deskripsi seperti apa objek yang mau kalian gambarkan. Misalnya ibu tingginya 158, badannya kurus. Terus posisinya apa informasi tentang ibu? Ibu mahasiswa IKIP Siliwangi, rumah ibu di Gunung Bentang. Terus sekarang ibu semester berapa? Sekarang ibu semester 7. Kayak gitu berarti kan? Kalau misalnya eksposisi itu lebih umum dan terperinci. Kalau misalnya deskripsi hanya menggambarkan sekilas yang intinya aja. Kambing adalah hewan herbivora yang memiliki bulu lebat dan kaki 4 dan Harapan aja, sebentar. Burung merpati tidak ada yang membuat terang karena kalau ini bertelur mereka mencari adalah alat transportasi yang ramah lingkungan, tidak memakai bahan bakar, memiliki dua buah roda dan tidak memiliki knalpot dan juga tidak bising. Ikan adalah hewan yang bisa melahirkan dan bertelur. Di bagian F, mengenal tanda baca dan penulisan kata berbahasa asing dan daerah. Nah, di situ lihat ada kolom. Ada kolom yang harus dibaca. Kita baca bareng-bareng satu isi ya. Itu tuh. Coba sama kalian identifikasi. Kira-kira udah benar belum penulisannya? Apa yang bisa kalian perhatiin? Apa yang bisa kalian perhatiin di dalam kolom yang ini ya, yang pada hari ibu saya itu, yang ini? Coba penulisannya kenapa? Huruf kapitalnya di mana aja? Huruf kapitalnya nggak sesuai. Tanda bacanya nggak ada. Terus apa lagi? Iya, tanda titiknya tanda baca. Iya, intinya kalimat yang ada di dalam kolom ini itu tidak sesuai karena tidak menggunakan tanda baca. Sekarang kita isi tanda bacanya bareng-bareng. Pada hari Minggu kira-kira di sini ada tanda apa? Koma. Kenapa koma? Coba dibaca bagian contohnya. Kenapa? Baca kenapa? Kenapa diberi tanda koma? Karena tanda koma ini memiliki salah satu fungsi untuk pemerincian 3 unsur. Jadi kalau misalnya pada hari Minggu saya Rika, koma dan tomo, naik bus menuju sekolah. Kira-kira mungkin karena sebenarnya tahu kami tidak sedang terburu-buru. Penggunaan tanda bacanya ada di mana? Ada kalimat setara nggak di sini? Di kalimat yang ini ada kalimat yang setara nggak? Ada nggak? Coba dianalisis dulu. Jangan takut salah menjawab. Ada kalimat setara? Ada. Di mana kalimat setara? Mungkin.
satu kalimat utuh. Coba lanjut. Kami sengaja datang lebih awal supaya bisa mempersiapkan banyak hal seperti membantu Pak Guru mengenalkan tikar dan mengeluarkan piring-piring untuk latihan. Berarti. So, gimana? Yang ini? Di mana tanda baca digunakan? Pak Guru? Di sini? Bukunya dikumpulin dulu. Sekarang kumpulkan tulisan yang ini yang udah dia nulis bareng-bareng kok. Minggu depan kita bakal nulis minggu depan kita nulis sama ini ya. Minggu depan halaman 28, 29 sama 30. 28, 29, 30. Iya. Sekitaran 3 halaman. Guys. Nah, untuk pertemuan sekarang karena jamnya udah mau habis, udah selesai juga. Bel ya. Sambil tunggu bel, coba ibu mau nanya. Langsung tunjuk aja ya. Siapin. Siapa namanya? Alengka Samsi. Coba simpulkan dari awal sampai tentang akhir kita belajar tentang apa aja. Yang lainnya jangan berisik dulu. Membuat paragraf deskripsi, eksposisi. Membenarkan kalimat dengan penggunaan